Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas mengenai charger untuk motor. Biasanya orang bertanya-tanya itu kalau dia mau pasang sendiri. Jadi dia biasanya bertanya-tanya kabelnya disambungkan kemana. Ada yang menyarankan langsung ke aki, ada yang menyarankan lewat kunci kontak, ada mungkin cara yang lain. Nah, sekarang saya akan tunjukkan pemasangan charger motor di motor saya. Oke, coba kita lihat. Pertama, saya akan tunjukkan dulu posisi pemasangannya. Sekarang di sini ya, di gagangnya sen kanan ini. Ya, di gagangnya sen kanan ini. Karena kalau kita perhatikan saat ini sudah kesusahan saya untuk memasang di setang ini karena sudah ada beberapa tombol. Dan kalau di bracketnya windshield ini juga susah saya pasang di sini. Maka yang paling memungkinkan bagi saya sekarang saya pasang di sen kanan ini. Mungkin teman-teman yang mengalami kesulitan serupa dan lupa kalau di sini ada tempat yang bisa digunakan untuk masang ini. Nah, ini bisa jadi inspirasinya. Nah, kemudian ini dia charger yang saya pasang, modelnya seperti ini, charger murah aja ini. Jadi ini ada layarnya, ini ada layar, kemudian port USB-nya itu ada 2, itu dikasih tutup dari karet ini, jadi mungkin biar anti air. Dan kemudian untuk saklarnya ada di posisi belakang, ya, ini dia saklar di posisi belakang. Nah, itu. Nah, kemudian charger ini pemasangannya adalah saya tidak memasang charger ini langsung ke aki, ya, tidak langsung masang ke aki, tapi ini saya lewatkan setelah kunci kontak. Jadi ini disambungkannya ke keluaran dari kunci kontak. Tentunya ada sikring juga yang membatasinya. Nah, jadi tidak akan saya bongkar ini untuk menunjukkan itu bagaimana pengkabelannya. Mungkin kalau ada yang membutuhkan skema pengkabelannya nanti bisa cek di Instagram lah, mungkin bisa saya upload di sana kalau ada request. Kemudian saya akan tunjukkan performa dari charger ini sekarang. Oke, karena ini disambungkan setelah kunci kontak, maka dalam keadaan motor mati seperti ini, kontak off, itu dia tidak akan hidup ya. Kita pencet saklarnya di sini, dia tidak akan hidup nih ya. Kita pencet saklarnya, ini tidak akan hidup. Oke, sekarang kalau kontaknya saya on kan, ya, kontak sudah on itu. Oke, lampu nyala. Nah, ininya hidup. Ini kalau saklarnya saya matikan, mati ya. Nah, display ini menunjukkan tegangan dari aki. Ya, display ini menunjukkan tegangan dari aki. Sekarang tegangan aki saya 12,5. Oke. Nah, jadi ini saya lewatkan dulu ke kunci kontak. Sekarang akan saya hidupkan. Oke, kita akan mengecek sekarang performa. Oke, kita matikan dulu. Kita akan mengecek performa dari keluaran output ini, ya, ketika mesinnya dihidupkan. Apakah tegangannya akan naik-naik terus atau seberapa nilai tegangannya sebenarnya? Kita akan cek. Alat yang saya butuhkan, yang saya gunakan, tentunya saya perlu menggunakan ini, multimeter. Kemudian nanti saya ada kabel dan ini dia. Saya akan menggunakan ini apa ya namanya ini? Ya, port USB. Karena di sini ada kontak-kontaknya, paling ujung kanan kiri ini adalah yang untuk tegangan.
Jadi ini nanti akan kita sambungkan dengan kabel. Oke, sekarang kita masukkan dulu ini ke port sini. Kita masukkan, kita ambil aja yang bawah. Oke, kemudian ini saya sambungkan kabel. Yang ujung, yang ini saja dulu. Nah, kemudian yang satunya ke sisi atau tepi yang kanan. Oke, sekarang ini kita hidupkan saja. Sekarang ini kita on kan. Oke, lihat di sini tegangannya sekarang naik 12,8. Ya, tegangannya 12,8. Kita akan cek berapa keluarannya. Ini sekarang kabel ini kita sambungkan dengan prop dari si multimeter ini. Kita setel ke 20 volt settingannya ya. Kemudian kita coba cek dulu mana kutub positif mana kutub negatif. Kita sembarang pasang. Oh, ini negatif, kebalik ya. Berarti ini kita pasang seperti ini. Oke. Nah, di sini terukur 5,19 volt. Tegangannya di sini naik sekarang, tegangan akinya 13,2 volt, sementara di sini 5,2. Sekarang akan saya gas. Ya, bisa dilihat ini tegangannya tadi sampai 14, yang di sini masih tetap 5,2 sekitar itu ya. Jadi bisa dibilang performa dari si charger ini meskipun harganya murah, tapi keluarannya cukup stabil ya. Ya, saya cukup puas ini dengan performa dari charger ini. Sekarang bagaimana kalau ini kita off kan? Ya, sudah off. Nah, ini sudah off. Nah, keluarannya bagaimana? Kita lihat. Keluarannya itu ada 0,8 turun terus pelan-pelan tuh ya. Tidak langsung 0. Turun terus gitu. Nah, harapannya ini memang benar-benar putus saluran ini ke kunci kontaknya ketika saya off kan ini tadi, sehingga yang keluar di sini mungkin hanya sekedar keluaran dari kapasitornya. Ini kemungkinan begitu ya, keluar pelan-pelan. Artinya apa? Artinya tidak ada kebocoran arus meskipun dia di off kan. Yang dikhawatirkan itu kalau ada kebocoran arus, maka kalau disambungan langsung ke aki, dia akan memboroskan aki ya. Makanya untuk antisipasi, saran saya memang segera kelistrikan dilewatkan setelah kunci kontak saja. Itu untuk amannya ya, untuk mencegah penyedotan terlalu banyak arus dari aki untuk rangkaian-rangkaian yang bocor gitu. Oke, jadi itu performa dari charger USB di motor ini. Saya beli melalui COD saja, bukan orang jual di marketplace, dan ternyata performanya lumayan. Memang belum pernah saya coba untuk perjalanan jarak jauh, tapi dari pengukuran ini sementara ini saya cukup puas karena memang tadi tegangannya terlihat cukup stabil ya di 5,2. Artinya apa? Artinya kita bisa berharap HP yang kita pasang di sini, di charger ini, akan aman gitu. Oke, jadi untuk saran dari saya, kalau memang akan memasang beberapa perangkat yang menyedot arus, tentunya diusahakan dilewatkan dari saklar utama, yaitu kunci kontak, sehingga harapannya tidak akan memboroskan aki ya kalau ternyata ada kebocoran arus tadi atau kebocoran sirkuit ya gitu. Jadi tapi mungkin kembali ke selera masing-masing juga. Ada yang mungkin lebih senang langsung dihubungkan ke aki karena tidak ingin menghidupkan kontak dulu untuk mengecas. Ya, konsekuensinya berarti harus tetap memperhatikan tegangan aki yang tersisa.
jangan sampai terlalu tekor sehingga tidak bisa di starter. Itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.